25 November 2024 saya kembali membahas XAUUSD. Seperti biasa kita masuk dulu bahasnya di Saxo ya untuk XAUUSD. Kenapa ya? Seperti biasa kita ngeliatnya dalam momentum daily-nya. Dan ini ada yang menarik teman-teman. Kenapa menarik? Karena dia masuk atau retest pembentukan lower high-nya. Nah ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ini saya paskan dulu ya, saya readjust kembali, saya paskan garis saja. Saya paskan dulu, stop di sini dengan area bawahnya pas di sini. Lalu kita tarik untuk lower bandnya sama persis di area sini. Oke. Candle, sip. Kenapa saya bilang menarik? Ya jelas menarik. Ini adalah pembentukan lower high yang bagus dan big potential mulai untuk lanjut dia drop kembali, at least setidak-tidaknya balik ke titik equilibrium, balik ke tengah-tengah sini ini di 2620-an ya, di 2620-an, at least ke sana. Tapi dan yang kita bisa manfaatkan apa? Kita bisa ngeliat di sini adalah momentum yang baik untuk seller kembali masuk. Kenapa? Karena ya lanjut ya, dia lanjut untuk pembentukan downtrendnya. Harapannya sederhana teman-teman, semuanya hari ini berharap dalam closingan daily-nya. Jadi kalau daily-nya hari ini closingannya bearish, maka kita bisa berharap ya, berekspektasi. Kita bisa berekspektasi nextnya pun still going for bearish. Totally the same sama ketika dia berhasil up dari sini teman-teman. Jadi dia up, bullish. Di sini juga sama. Ketika dia drop, bearish. Nah kita bisa berharap hal yang sama juga di sini. If this one close with a good bearish, maka kita bisa ngeliat dia akan terus melanjutkan penurunannya. Setidak-tidaknya ke titik equilibrium. Itu dulu. Nggak perlu saya patok AIUEO, teman-teman sudah ngeliat penurunannya hari ini signifikan di Asia Session. Semoga memang akan terus berlanjut atau enggak dia up kembali untuk lanjut drop. Kita balik sekarang ke Oanda, kita ngomongin H4, kita bahas di naked chartnya dia sendiri. Kalau misalnya kita ngeliat di H4, ngomongin secara naked chart, tentu teman-teman bisa ngeliat dia nge-retest on this level. Dia break sekali di Sabtu pagi, artinya di closingan Jumat kemarin. Untuk hari ini dihajar beruntun sekali, dua kali ini selama 8 jam ya. Karena kan ini candlestick H4, dua kali candlestick release, dia drop dan drop. So it's a good thing teman-teman. Kenapa? Ya karena sudah masuk lagi masa dia mengalami penurunan. Begitu. Jadi dia drop signifikan, mungkin nanti akan bertahan sedikit di 2640-an ini. Kenapa? Karena teman-teman bisa ngeliat di sini adalah momen sebelum ini impuls lalu dia ketahan selama baru dia lanjut bullish. Jadi at least bisa kan agak lama ditahan di 2649. So let's see apakah 2649 bisa strong nge-hold. If not, maka kita akan ngeliat dia turun lebih dalam kembali di H4-nya. Nah, kita ngomongin di H1, area tempat kita trading ya. Beberapa zone akan saya hapus. Kenapa? Karena memang nggak begitu menarik lagi. Ataupun kita harus bahas dari awal kembali teman-teman. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu, semuanya kita hapus-hapusin. Ya. Ini kita hapus-hapusin. 2671 ini saya tarik kayak gini. Ini harusnya still masih going drop teman-teman. Walaupun ini ada base baru, tapi ini sudah di take over ya. Sudah di sweep liquidity-nya. Jadi drop ya. Liquidity-nya di sweep dan habis semua yang nahan order block di sini. Means masih akan going down untuk di XAUUSD. Ya. Untuk area yang belum dia hit terlalu banyak tuh sebenarnya di 2658, 2660. Cuman menurut saya 2658, 2660 ini pun juga sisa si 2658-nya lagi aja. So, sekarang kita bahas untuk setiap trade yang bisa kita jalankan dulu. Now, kita bahas area tersebut ya. Kita kalau misalnya lihat di sini totally strong untuk drop dan teman-teman bisa perhatikan sebelum dia drop, this is the highest level, means ini bisa menjadi patokan kita untuk entry sell seandainya nanti dia hit ke sana. Di 2719 atau 2720 jauh, tentu masih jauh, nggak apa-apa kita patok aja, namanya juga kita mematok ya. Jadi kita biarkan aja 2719 sebagai the resistance itself di hari ini. Oke, 2720 lah kalau misalnya saya bisa bulatin 2720 aja. Nah sebagai area resistannya, karena ini resistan literally di hari ini 2720. Ini dia break signifikan 1, 2, 3, 4, 5 kali candlestick dia drop. Dan kita lihat semuanya di sini di sweep habis. Ini habis semua teman-teman. Ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dia sweep drop dengan volume signifikan, walaupun sebatas tail, tapi most probably ini akan masih melanjutkan penurunannya. Ya, jadi ini kita hapus karena sudah di sweep. Di level yang di bawah saya juga, menurut saya ini akan saya hapus dulu. Ya, menurut saya itu juga saya akan hapus. Kenapa? Ya karena tadi sama jawaban saya simple, dia sudah nge-sweep habis.
Sisa ini teman-teman, 4947. Sih, 4947. Ini yang tadi saya bilang 4947. At least dia mempertahankan di sana. It's just going down untuk kondisi sekarang. With a strong momentum, menurut saya masih akan terus melanjutkan penurunannya. Dimana kita bisa masuk area sell kembali. Nah sekarang saya akan ambil ini dari highest levelnya, this one sampai paling bawah. This is the lowest level. Sebenarnya kita lihat 618 ini juga ada order block ya. Di sini baru kita bisa manfaatkan untuk nge-sell teman-teman. Agak jauh memang, tapi nggak apa-apa. Nih, ini kalau misalnya kita taruh secara price, ini ada di 2698 sampai ke 2703. Tapi kalau saya buletin aja, kalau kita ngeliatin dari M15, ya di M15 ini sebenarnya kan 2698 ini awalannya dia up di atas itu, kita buletin aja di itu 2701 oke lah, 2701 atau 2700 masih oke lah. Ya. Atau misalnya 2702 ininya 2699 atau 2700. Ini area yang kita bisa manfaatkan untuk buy seandainya nanti dia nge-retest lagi ke atas. Begitu. It's totally the same, sama aja. Jadi saya patok di dari bawahnya aja dulu 2698, dengan ini di atasnya 2703 aja. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja kalau kita harus entry lebih awal atau mungkin harus nunggu dulu sampai dia makan di area yang lebih atas. Yang penting kita tahu ini adalah salah satu area sell yang bisa kita manfaatkan. Di mana lagi selain itu? Ya tentu di sini teman-teman. Nggak AIWO, tentu di atasnya lagi. Jadi kita ada dua zone sell yang mungkin bisa kita manfaatkan seandainya dia balik lagi. Kalau dia nggak balik lagi ke atas gimana? Belum rezeki. Simple. Dia nggak balik lagi naik ke atas, jawabannya adalah belum rezekinya kita buat makan di atas. Begitu. Selebihnya adalah dia akan going down. Kecuali nanti di London session ada perubahan, tapi in my honest opinion, it is going to be down. It is going to be down. Ini bakalan drop down yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi untuk buy, tentu buy lebih banyak. Kenapa? Karena kita sudah marking beberapa zone buy dari kemarin. Buy pertama saya dia ada di 2649, 2647 below. Lalu di ini 2637, 2635 saya urungkan. Jadi buy pertama saya 2649, 2647 dan 2628, 2626. Dua ini aja. Yang tengah ini untuk patokan. Seandainya saya perlu untuk rilis di luar dari zone, itu nanti saya akan rilis di luar dari zone. Gitu ya. Untuk sekarang ini menurut saya biarkan aja pergerakan marketnya dia berlangsung. Nggak perlu kita tahan-tahan. It's just going to be down and down again. Menurut saya big potential dia bisa ngehit sampai 49 sih. Big potential. Jadi dia bisa drop dari 67 ini ke 49. Saya nggak tahu kapan, mungkin nanti di siang, mungkin nanti di sore. Tapi dengan momentum dia closingannya drop signifikan seperti ini, it's just gonna be another bearish momentum. Masih akan melanjutkan penurunannya. Jadi teman-teman, saran saya kalau misalnya yang mau nge-buy, be careful. At least ya paling kemungkinan besar nge-buy-nya nanti di daerah-daerah yang dia ngambil liquidity ini aja. Mentok nanti di daerah 2655 begitu. Tapi selebihnya it's just going to be down and down again. Ya. Jadi nggak perlu dipaksakan kalau misalnya teman-teman belum masuk dalam area buy. Tapi kalau misalnya nanti dia bullish dapat di area sell kita bisa entry di sana. Begitu ya. Jadi untuk sekarang teman-teman bisa perhatikan sendiri untuk areanya sell 2698, 2703 ini kemungkinan besar saya rilisnya adalah 2698, 2670. Baru nanti hajar lagi di 2703, 27 ke atasnya. Di atasnya ini juga sama, 2720 paling atas, jadi ini paling low risk yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya manfaatkan 2714, 2716, baru nanti 2718, 2720 untuk entry. Jadi saya pecah dua ini saya pecah jadi dua, ini saya pecah jadi dua area entry. Gitu ya. Harapannya bisa hold di 2703 dan bisa hold di 2720. Harapannya itu aja. Sedangkan untuk area buy, ini buy yang kita be careful. Pertama 2649, 2647, as long as 2649 yang nggak di breakout, kita bisa nge-buy. Lalu di 26, 28, 26, 26. Selama 28-nya nggak di breakout. Begitu. Dimana yang paling aman kalau misalnya saya harus entry terus saya nggak perlu terlalu mikir-mikir banget. Misalnya buy ya. Kita buy terus habis itu berharap dia bisa strong di 2611, 2609. Di situ aja. Oke. So be careful teman-teman, market still strong going down, jadi big potential masih akan terus melanjutkan penurunannya. Dan ini sudah mulai bagus dan sudah mulai menarik dari pandangan saya. Kenapa? Karena ini yang sudah kita tunggu ya. Dengan pembentukan drop seperti ini, maka dia confirm untuk lower high-nya. Dan masih akan melanjutkan bearish downtrend. Jadikan Mapking ini sebagai referensi untuk teman-teman di Grow Count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share Mapking-annya di dalam grup. Untuk teman-teman di publik nanti bisa tonton kembali live ini atau tonton video yang nanti saya akan upload untuk live ini. Thank you buat teman-teman sekalian.